Hai, kembali lagi ke YouTube channel MAP18 Junior, dan hari ini gua tayang lagi. Hari ini gua akan merekomendasikan buat kalian ya 10 rekomendasi powerbank terbaik yaitu tahun 2023 ini ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini ya. Langsung saja gua ke jalur cerita yang akan gue jelaskan kepada kalian semua. Tapi gue jelaskan dulu ya, sebagai daya cadangan penting untuk memilih powerbank yang bagus agar penggunanya lebih awet dan tahan lama. Kapasitas powerbank itu bervariasi mulai dari 10.000 mAh, 20.000 mAh hingga 30 mAh. Fiturnya pun beragam seperti fast charging dan wireless charging. Harga powerbank sangat berpengaruh dan kapasitas dan fiturnya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang cara memilih powerbank yang bagus dan awet. Kami juga akan berbagi rekomendasi powerbank terbaik seperti robot, Samsung, dan Xiaomi. Ada produk yang berkompatibel dengan iPhone. Simak terus, kita akan tuntas. Pertama, ini cara memilih powerbank adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan saat memilih powerbank, mulai dari kapasitas, fitur charging, hingga kemudahannya dibawa. Untuk itu mari saya jelaskan berikut ini. Yang pertama itu adalah pastikan kapasitas powerbank itu sesuai dengan kebutuhan pastinya. Produk powerbank hadir dengan beragam pilihan kapasitas mulai 5.000 mAh, 10.000 mAh, 20.000 mAh hingga 30.000 mAh sebagai daya cadangan. Sesuai kapasitas powerbank dengan kebutuhan Anda. Jika baterai smartphone Anda 4.000 mAh dan membutuhkan satu kali charging, powerbank 5.000 mAh sudah cukup. Namun pilihan kapasitas powerbank yang bisa charging beberapa kali jika Anda sering bepergian atau melakukan aktivitas outdoor. Nih, makin besar kapasitas powerbank, maka makin besar ukurannya dan makin mahal juga harganya. Maka dari itu pertimbangkanlah baik-baik kebutuhan Anda akan baterai cadangan. Setelah itu barulah Anda menentukan kapasitas yang sesuai. Yang kedua itu adalah cek jenis dan jumlah input-output yang ada pada powerbank. Jangan lupa juga untuk memeriksa jenis input port untuk kemudahannya mengisi daya powerbank. Selain itu, periksalah jumlah output port serta nilai arus listrik dari powerbank tersebut. Yang pertama adalah input port. Ada beberapa jenis input dari powerbank yakni micro USB, USB-C, dan Lightning. Kami merekomendasikan powerbank dengan input port yang sama dengan smartphone Anda. Dengan demikian, Anda hanya membutuhkan satu jenis kabel. Dengan begitu, membawa dan menggunakannya powerbank jadi praktis, ya nggak sih? Output port. Jika powerbank memiliki output port lebih dari satu, Anda dapat mengisi daya beberapa gadget sekaligus. Pilihlah produk dengan jumlah port yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Periksa juga daya arus listrik ampere dari output produk powerbank. Makin besar outputnya, makin cepat juga pengisian dayanya. Yang ketiga adalah periksa fitur charging yang memudahkan pengguna. Ada dua fitur nih penting pada powerbank yang mempengaruhi kecepatan dan kemudahan chargingnya. Dua fitur tersebut adalah fast charging dan wireless charging. Nah, kita akan membahasnya nih pada poin-poin berikut. Fast charging mengisi daya ke smartphone lebih cepat, fast ya maksudnya. Jika powerbank memiliki fitur fast charging atau quick charging, baterai smartphone bisa terisi lebih cepat. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari output atau daya hantar dari powerbank. Produk dengan fitur fast charging memiliki daya output 2,4 ampere ke atas atau daya hantar listriknya 15 watt. Makin tinggi nilainya, maka makin juga proses charging dari powerbanknya. Jadi jangan lupa untuk memeriksanya ya. Wireless charging makin praktis tanpa adanya kabel. Ada powerbank dengan fitur QI atau wireless charging loh. Mungkin Anda mengisi daya dengan cukup meletakkan smartphone di atas powerbank. Selain itu, terlihat lebih rapi dan bebas kabel. Powerbank tetap dapat digunakan meski Anda lupa membawa kabel data. Sayangnya tidak semua smartphone support dengan fitur wireless charging. Hanya smartphone kelas high-end yang punya fitur ini seperti iPhone 11 ke atas, Samsung S series dan Samsung Note series. Perlu apa? Perlu dipertimbangkan juga jika harga powerbank dengan fitur wireless charging lebih mahal ya. Jadi kalian perhatikan lagi dan nikmati lagi kegunaan dan manfaatnya. Lalu pilih powerbank yang dapat di charger dengan cepat.
Beberapa produk menerangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya powerbank ditambah spesifikasinya. Makin besar kapasitas powerbank, maka makin lama juga waktu pengisian dayanya. Ada produk dengan waktu charging 90 menit dan ada juga produk dengan waktu charging hingga 9 jam. Kami menyarankan Anda menggunakan powerbank dengan waktu charging yang cepat agar Anda tidak lama menunggu. Ketahui fitur-fitur lain yang disediakan powerbank nih. Mengingat powerbank sering digunakan sangat penting untuk memperhatikan kemudahan dalam penggunaannya. Untuk itu, periksalah fitur-fitur lain yang berguna untuk kebutuhan Anda. Layar LCD atau lampu LED memudahkan memantau daya daripada yang tersedia di dalam powerbank itu sendiri. Anda akan kesulitan melihat kapasitas powerbank yang tersisa jika Anda tidak menunjukkan indikatornya nih. Jadi, fitur ini juga tak kalah penting ada di powerbank. Ada dua tipe penunjuk indikator yang sering dimiliki oleh powerbank, yaitu lampu LED dan layar LCD. Penunjuk indikator dengan layar LCD memang lebih jelas dari lampu LED. Meski begitu, konsumsi daya layar LCD tentu lebih besar, guys. Pertimbangkan hal ini juga ya. Lanjut, power delivery atau PD untuk mengisi daya pada perangkat besar. Umumnya, powerbank memiliki daya output maksimal 5 watt yang cukup untuk mengisi daya smartphone. Meskipun demikian, ada juga nih powerbank dengan fitur power delivery yang dapat mengalirkan daya hingga 100 watt. Daya output yang besar ini memungkinkan powerbank untuk mengecas notebook, laptop, dan perangkat lainnya. Jika Anda sering melakukan work from anywhere atau WFA, produk dengan fitur ini akan banyak membantu, guys. Lanjut, built-in cable. Built-in cable ini tidak khawatir kabel tertinggal saat bepergian. Kenapa? Jika Anda tidak ingin membawa kabel charger secara terpisah daripada powerbank, pilihlah produk dengan kabel yang namanya built-in. Barang bawaan dalam tas Anda akan menjadi lebih ringkas dan rapi, guys. Anda pernah membawa powerbank, pastikan tetapi lupa membawa kabel chargernya nih. Anda juga akan terhindar dari masalah tersebut jika memiliki produk dengan kabel built-in ya. Disimak baik-baik tadi built-in kabel ini. Lanjut, yaitu smart protection, meminimalkan hal-hal yang tidak kita inginkan, guys. Adanya smart protection ini meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pengguna powerbank jadi lebih aman. Maka dari itu, periksalah. Ada beberapa jenis proteksi dari powerbank yang Anda pilih. Makin banyak proteksi yang tersedia, maka makin aman pula powerbank tersebut. Beberapa proteksi yang perlu Anda periksa diantaranya adalah proteksi terhadap suhu arus pendek dan reset. Proteksi terhadap kelebihan daya dan keluar masuk pun perlu dicek nih. Nah, lanjut ke pertimbangan kemudahan saat dibawa ya. Kami menyarankan powerbank memiliki berat yang sekitar 150 gram aja. Bobot ini mirip dengan berat smartphone yang sekitar 150 gram sampai 200 gram. Dengan berat yang setara, Anda dapat membawa powerbank nih dan HP dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah. Betul sekali, guys. Lebih ringan, lebih enak dibawa, dan bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Namun, makin ringan bobot produk, maka akan makin kecil pula kapasitas baterainya. Begitu pula jika bobotnya makin berat, maka kapasitas baterainya pun makin besar tuh. Ilmu juga, guys. Pertimbangkanlah antara bobot dan kapasitas, selalu sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi, makin berat daripada powerbank kita itu, maka kapasitasnya akan lebih besar. Sedangkan makin ringan kapasitas powerbank kita, misalnya kita membawanya semakin ringan atau cepat habisnya daripada powerbank yang akan kita pakai itu sendiri. Nih, 10 rekomendasi powerbank terbaik nih untuk kita, untuk gua juga sih, untuk kalian semua daripada subscriber dari Emap 18 Junior. Kami ini akan merekomendasikan 10 produk powerbank terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk ya. Review pembeli dan tingkat kepercayaan terhadap seller ini kami urutkan berdasarkan popularitas di beberapa marketplace. Yang pertama adalah modif powerbank M11 ya, yang harganya cukup terjangkau dan tidak perlu siapkan budget besar nih. Mulai dari 85.000, kelebihannya sudah super fitur fast charging untuk pengisian daya yang cepat. Harganya affordable juga untuk kapasitas 10.000 mAh, dan kekurangannya adalah
review yang menyebutkan bahwa kabel bawaannya kurang awet nih guys ya. Kurang lebih seperti itu. Movit ya, Movit powerbank M11 itu. Selanjutnya powerbank 3000 mAh RT31, harganya sekitar 500.000, tapi kelebihannya guys lebih aman dengan fitur smart protection. Ada fitur fast chargingnya juga agar mengisi daya lebih cepat. Kekurangnya waktu full charging dibutuhkan cukup lama nih ya, cukup lama, jadi agak sedikit lama ya. Lanjut, ada Viver powerbank 50.000 mAh R11, harganya 245.000, dapat diandalkan menjadi sumber listrik darurat. Sumber listrik tuh, kelebihannya kapasitasnya besar, bisa digunakan untuk mengisi daya ulang berulang-ulang. Kekurangannya nih guys, kekurangannya cukup besar, ukurannya besar nih, tapi cukup merepotkan jika dibawa menggunakan satu tangan, nanti jatuh ya. Nah, ada produk lucu nih daripada Basike 10.000 mAh Real Capacity Quick Charger, mulai dari 300.000 guys harganya. Bentuknya seperti mainan nih kalau misalnya kalian mau beli Basike dari ininya, apa namanya, produknya. Kelebihannya desainnya beragam nih, bisa dipilih, ada yang anda disukai. Gue pernah lihat Basike itu ada bentuknya mirip jeruk guys. Ukurannya mini dengan kapasitas baterai besar, kelebihannya tadi ya. Nah, kekurangannya nih perlu kalian cermati ya guys. Outputnya hanya satu, jadi hanya bisa charging satu gadget, nggak bisa ke beberapa HP yang ada ya. Jadi gua jelasin dulu ya, tadi ada powerbank powerbank yang namanya Movit, Robot, Viver, Basike, Xiaomi, Apple, Baseus, Samsung, Anker, dan Unit. Oke, kurang lebih seperti itu daripada channel YouTube MP18 Junior. Untuk terus mendukung dan mensupport MP18 Junior. See you next video and bye bye. Thank you semua.